Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, halo semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL dengan menggunakan aturan Cramer nih. Nah, sebelum itu kami mau memperkenalkan dulu nih, siapa sih yang akan mempresentasikan ini? Pertama, perkenalkan saya Nabil Putra Iwan dengan NIM 24031555426 dan teman saya Umi Imro'atus Soleha dengan NIM 2403155545150 dan teman saya satu lagi yaitu Stella Dakata dengan nomor NIM 2403155548080. Nah, next slide. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih, mau menyelesaikan sistem persamaan linear, kita kan harus tahu apa sih soal yang akan kita selesaikan. Nah, next slide. Nah, soalnya itu begini teman-teman. Seorang pengusaha kue membuat 3 jenis kue, yang dimana masing-masing itu menggunakan bahan tepung, gula, dan mentega dalam jumlah yang berbeda-beda. Informasi mengenai ketiga jenis kue tersebut adalah sebagai berikut. Kue A menggunakan 2 kg tepung, 1 kg gula, dan 3 kg mentega dengan total biaya produksi 45.000. Kue B menggunakan 4 kg tepung, 2 kg gula, dan 1 kg mentega dengan total biaya produksi 60.000. Kue C menggunakan 3 kg tepung, 1 kg gula, dan 2 kg mentega dengan total biaya produksi yaitu 50.000. Nah, di sini kita itu disuruh menentukan harga kilogram per tepung, gula, dan menteganya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penyelesaiannya. Nah, metode penyelesaiannya yaitu kita menggunakan menggunakan aturan Cramer. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya nih, kita harus tahu dulu kan, apa sih aturan Cramer itu dan langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, untuk apa sih aturan Cramer itu boleh dijelaskan dengan teman kita Umi. Coba Umi jelaskan. Oke, terima kasih Nabil. Teman-teman, aturan Cramer yaitu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau persamaan dengan beberapa variabel menggunakan determinan. Nah, metode ini tuh digunakan ketika jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel. Seperti itu Nabil. Oke, bagus banget. Nah, itu dia aturan Cramer itu seperti itu, guys. Nah, selanjutnya ke penyelesaiannya nih. Next slide. Next slide lagi. Nah, untuk langkah-langkahnya ini boleh teman kita Stella boleh menjelaskan bagaimana sih langkah-langkahnya itu? Baik, terima kasih. Sebelum itu kita harus mengetahui nih bagaimana langkah-langkah penyelesaian SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Yang pertama, buat matriks koefisien dari sistem persamaan. Lalu yang kedua, hitung determinan dari matriks koefisien tersebut. Yang ketiga, gantilah kolom yang sesuai dengan vektor hasil, lalu hitung determinannya. Lalu yang keempat, solusi setiap variabel didapat dengan membagi determinan hasil ganti kolom dengan determinan matriks koefisien. Oke, terima kasih. Next slide. Oke, nah seperti langkah-langkah tadi, kita kan harus mengetahui kita ubah apa sih yang harus kita lakukan pertama, yaitu permisalannya. Nah, kita anggap X ini sebagai harga tepung per kilogram dan Y sebagai harga gula per kilogram dan Z harga mentega per kilogram. Nah, lalu kita ubah ke bentuk
sistem persamaan linearnya, yaitu dengan kue A yaitu 2x plus Y plus 3Z, dan kue B yaitu 4x plus 2Y plus Z, dan kue C yaitu 3x plus Y plus 2Z. Untuk SPL dalam materinya itu seperti yang ada di PPT, teman-teman. Nah, selanjutnya ke babak penyelesaiannya, yaitu apa saja yang dilakukan setelahnya boleh dijelaskan oleh teman kita yaitu Umi. Oke, terima kasih. Di penyelesaian ini, yaitu langkah pertamanya kita membuat matriks efisien dan cari determinannya. Nah, matriks koefisien ini kita misalkan sebagai A. Lalu dalam bentuk SPL tadi kita masukkan menjadi matriks menjadi 2, 1, 3, dan 4, 2, 1, dan 3, 1, 2. Nah, di sini kita menyelesaikan determinan ini menggunakan metode Sarus, yaitu dengan cara angka dari pojok kiri atas, yaitu 2, lalu bawahnya, miringnya 2 dan 2, ini kita kalikan dan kita tambahkan di sampingnya, yaitu 1, 1, 3, seterusnya dengan 3, 4, 1. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan angka di pojok kiri bawah menuju ke atasnya dengan posisi miring, yaitu 3 dikalikan 2 dikalikan 3 dikurangi dengan 1 dikali 1 dikali 2 dikurangi dengan 2 dikali 4 dikali 1. Bentuknya yaitu seperti yang di bawah ini, yang di A, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2 dikali 3 dikurangi 1 kali 1 kali 2 dikurangi 2 kali 4 kali 1. Dan hasilnya yaitu 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8, 1 kali 1 kali 3 hasilnya 3, 3 kali 4 kali 1 hasilnya 12, 3 kali 2 kali 3 hasilnya 18, 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2, dan 2 kali 4 kali 1 hasilnya 8. Di sini 8, 3, dan 12 kita jumlah dikurangi dengan 18 dikurangi 2 dikurangi 8 dengan hasil determinannya yaitu min. Dan langkah kedua yaitu kita mengganti kolom 1 dengan vektor hasil, lalu kita hitung determinannya. Sama seperti yang kita mencari determinan awal tadi, yaitu kita tulis dulu SPL-nya menggunakan matriks dan kita cari determinan menggunakan metode Sarus. Tetapi di sini di X kita mengganti kolom pertama ini menggunakan vektor hasilnya, yaitu 45, 60, dan 50. Jadi angka 2 kita ganti menjadi 45, angka 4 kita ganti menjadi 60, angka 3-nya kita ganti menjadi 50. Nah, seperti pada gambar ini sama dengan 5, 60, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita hitung menggunakan metode Sarus seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, di sini yang di bawahnya yaitu 45 dikali 2 dikali 2 hasilkan 180. Ditambah 1 dikali 1 dikali 50 menghasilkan 50, ditambah 3 dikali 60 dikali 1 menghasilkan 180, dikurangi 50 kali 2 kali 3 menghasilkan 300, dikurangi 1 kali 1 dikali 45 menghasilkan 45, dan dikurangi 2 kali 60 kali 1 menghasilkan 120. Dari penjumlahan dan pengurangan ini, kita memperoleh determinan X atau dx yaitu sebesar min 55. Next slide. Nah, di kolom yang kedua ini atau di ini sama ya caranya seperti yang di X tadi, yaitu mengganti kolom kedua menggunakan vektor hasil, lalu kita hitung determinannya dengan metode Sarus.
Kolom kedua yaitu 121 kita ganti jadi 45, 60, 50. Nah, di sini gambarnya yang Y sama dengan 2, 43, 45, 60, 50, 3, 1, 2. Dengan determinan Y, 2 dikali 60 dikali 2 menghasilkan 240. Ditambah 45 kali 1 kali 3 menghasilkan 135. Ditambah 3 kali 4 kali 50 menghasilkan 600. Dikurangi 3 kali 60 kali 3 menghasilkan 540. Dan 50 kali 1 kali 2 menghasilkan 100. Dan 2 kali 4 kali 45 menghasilkan 360. Dari hasil 240 ditambah 135 ditambah 600 dikurangi 540 dikurangi 100 dan dikurangi 360 menghasilkan determinan Y sebesar negatif 25. Nah, di Z ini juga sama seperti yang di X sama Y ya. Cuman di sini kita mengganti kolom ketiga ini dengan vektor hasilnya yang 45, 60 sama 50. Caranya sama. Dengan langsung saja kita ke bawah sini, yaitu di Z 2 kali 2 kali 50 menghasilkan 200, ditambah 1 kali 60 kali 3 menghasilkan 180, ditambah 45 kali 4 kali 1 menghasilkan 180, dikurangi 3 kali 2 kali 45 menghasilkan 270, dikurangi 1 kali 60 kali 2 menghasilkan 120, dikurangi 50 kali 4 kali 1 menghasilkan 200. Dari penjumlahan dan pengurangan 200 ditambah 180 ditambah 180 dikurangi 270 dikurangi 120 dikurangi 200 menghasilkan determinan Z atau DZ sebesar negatif 30. Oke, nah itu tadi penyelesaian ke-1 dan kedua. Selanjutnya untuk penyelesaian ketiganya boleh Kak Stella untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Nabil. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah bagi determinan hasil penggantian kolom dengan determinan matriks koefisien. Sebelumnya kan kita sudah dapat nih bahwa determinan A-nya itu sebesar min 5, determinan X-nya sebesar min 55, determinan Y-nya sebesar min 25, dan determinan Z-nya sebesar min 30. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita bagi determinan X dengan determinan A. Menjadi min 55 dibagi min 5, hasilnya sebesar 11. Begitu juga dengan Y, kita bagi determinan Y dengan determinan A, menjadi min 25 dibagi min 5, hasilnya sebesar 5. Dan begitu juga untuk mencari nilai Z, kita bagi determinan Z dengan determinan A, menjadi min 30 dibagi min 5, hasilnya yang kita peroleh sebesar 6. Jadi hasil yang diperoleh adalah X sebesar 11, Y sebesar 5, dan Z sebesar 6. Nah, oke, itu tadi sudah ketemu hasil akhirnya. Hasil penyelesaiannya yaitu, next slide. Dari penyelesaian menggunakan aturan Kramer di atas, diperoleh hasil dengan X atau harga tepung per kilogramnya itu 11 kan tadi. Nah, itu 11 itu aslinya itu 11.000. Karena tadi kita tidak memasukkan ribuannya, kita buang ribuannya, nanti kita tambahkan ke akhirnya. Jadi diperoleh dengan X yaitu 11.000, harga tepung per kilogramnya adalah 11.000, Y-nya yaitu harga gula per kilogram yaitu 5.000, dan Z harga mentega per kilogram untuk 6.000. Jadi diketahui bahwa harga tepung per kilogramnya adalah Rp11.000, harga gula per kilogramnya adalah Rp5.000, maka mentega per kilogramnya adalah Rp6.000. Nah, next slide. Oh, sudah ternyata. Nah, itu dia teman-teman. Penyelesaian SPL dengan menggunakan aturan Kramer. Nah, sekian dari
dari kelompok kami. Sekian juga presentasi yang kami tampilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.